Hai guys, kembali lagi bersama gua Yedija. Kemarin aku udah sempat vakum untuk beberapa minggu. Aku mau cerita sedikit sebenarnya. Jadi kamera yang aku pakai ini 5D itu tuh sempat mengalami kerusakan pada waktu itu, yaitu tiba-tiba kayak sering mati sendiri. Terus habis itu kalau lagi record sering berhenti, dan setelah aku periksakan ke Canon itu ternyata mainboardnya itu rusak. Jadi kalau kalian lihat mungkin sekitar 2 atau 3 video ke belakang yang aku upload, itu aku menggunakan backup kamera aku, yaitu kamera 6D. Nah sekarang karena kamera ini udah sehat, dan ya sebenarnya ceritanya itu panjang sih, dan gue juga sempet ya sedikit marah-marah gitulah ke Canon karena pelayanan yang sedikit lama waktu itu, mungkin terkendala PSBB dan sebagainya. Dan ya aku dikasih sedikit kompensasi oleh Canon, dan akhirnya sekarang kamera ini udah sehat lagi, udah kayak baru lagi. Oke, nah jadi aku mau membahas sedikit tentang ini banyak perdebatan di kalangan fotografer sendiri, yaitu tentang file waktu kalian memotret. Ada yang bilang kan kalau memotret itu harus JPEG, atau memotret itu harus RAW, atau RAW plus JPEG. Nah, di sini aku akan memberikan standpoint aku, dan biasanya aku memotret menggunakan file jenis apa. Nah, jadi aku mau jelasin ke kalian dulu sedikit. Jadi JPEG atau JPEG itu bukan singkatan dari Jepang ya guys, tapi singkatan dari Joint Photographic Expert Group, JPEG, atau yang biasa kita sebut sebagai JPEG. Nah, file JPEG ini adalah file yang sangat favorit sekali digunakan. Kenapa? Karena kompatibilitasnya guys, dan untuk hasilnya pun udah memiliki kedalaman warna 8 bit, dan hasilnya udah bagus, dan mostly semua device, komputer, kamera, atau laptop kalian itu tuh udah bisa membuka file JPEG tersebut. Dan ada satu file lagi yang dinamakan file RAW. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, aku mau jelasin sedikit kenapa file RAW itu juga disebut dengan file mentah. Yaitu pada dasarnya kamera itu menangkap foto itu formatnya RAW atau mentah, karena itu diambil dari sensor langsung tanpa diproses apapun. Tapi kamera kalian mau itu SLR, mirrorless, atau handphone, itu sebenarnya ada processing di dalam kamera tersebut, dan setelah diprocessing seperti ada white balance, color correction, HDR, dan sebagainya, keluarlah yang namanya file JPEG. Jadi pada dasarnya file RAW itu lebih fleksibel, terutama untuk kalian editing dibandingkan dengan file JPEG. Oh ya, sebelumnya kalau kalian agak bingung dengan format RAW itu, sebenarnya semua manufaktur itu mempunyai standar yang berbeda-beda guys. Misalkan nih, kalau di Canon, file RAW-nya itu extensionnya CR2. Terus kalau di Sony ya kalau nggak salah ARW, atau itu Panasonic ya, aku lupa sih. Cuman ada ARW, ada NEV, dan ada DNG juga. Nah itu tuh sebenarnya sama aja, cuman basically mereka semua itu file RAW guys, seperti itu. Nah, aku nggak akan membahas lebih detail lagi tentang RAW dan JPEG karena bisa menjadi dalam banget pembahasannya, tapi aku mau kasih alasan ke kalian kenapa kalau aku lebih prefer memotret RAW dan JPEG. Nah, kalau buat gua sendiri, mungkin 90% dari gua memotret itu menggunakan RAW plus JPEG. Ya, meskipun aku membutuhkan memory card yang besar dan buffer dari kamera yang tinggi juga, tapi menurut aku itu bukan masalah sih, karena memory card itu juga nggak terlalu mahal, hard disk juga nggak terlalu mahal, dan aku lebih prefer memotret RAW dan JPEG karena yang pertama, kalau RAW itu lebih fleksibel untuk editing, dan aku selalu menggunakan file RAW untuk editing, mostly ya, tapi nggak semua event. Misalkan nih, kalau untuk event wedding, event foto portrait, foto personal, itu mostly aku menggunakan file RAW. Apalagi kalau komersil, itu wajib banget aku pakai RAW. Dan kenapa aku juga memotret dengan JPEG? Karena biasanya klien itu kan minta preview ke aku, dan aku sendiri kalau memotret juga sering memberikan all files kepada klien
itu file JPEG-nya. Jadi aku lebih prefer motret RAW dan JPEG karena lebih cepat daripada aku harus convert dari RAW terus ke JPEG dulu, JPEG nanti aku kasih ke klien lagi seperti itu. Dan kalau file JPEG-nya sendiri itu mungkin ada beberapa dari kalian yang prefer menggunakan JPEG besar atau JPEG kecil. Nah, kalau aku sendiri itu sebenarnya tergantung dari permintaan vendor yang memberikan pekerjaan ke aku, guys. Misalkan ada sih beberapa vendor wedding yang dulu aku sering motret, itu dia hanya meminta file RAW aja. Atau ada juga vendor yang udahlah, gue minta file JPEG aja, gue nggak perlu RAW terlalu berat. Ada yang semacam itu, dan mana yang benar mana yang salah sih, menurut aku nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, karena mau file RAW atau file JPEG itu semua memiliki kegunaan masing-masing, guys. Dan alasan lain lagi kenapa aku menggunakan file RAW yaitu kemungkinan editing capabilities-nya yang sangat tinggi, karena RAW itu biasanya mempunyai kedalaman warna itu 14 bit sampai 16 bit. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian. Aku ada contohnya file RAW. Ini aku menggunakan Adobe Lightroom. Dan ini kalau kalian lihat, ini aku menggunakan kamera 5D Mark IV dan aku menggunakan lensa 16-35. Di foto ini kalau kalian lihat before-nya, tuh ini before-nya dan ini after-nya. Ini aku menggunakan file RAW, dan kalau kalian lihat untuk detailnya, misalkan di shadow-nya itu masih dapat, guys, kalau aku menggunakan file RAW. Terus di highlight-nya juga, ini tulisan misalkan Marks and Spencer itu ketika aku turunin tuh, dia makin jelas dan warnanya itu keluar semua. Berbeda kalau aku menggunakan file JPEG. Nah, ini aku ada satu foto lagi. Coba aku kasih lihat ke kalian. Nah, ini adalah file RAW juga, guys. Nah, ini aku memotret menggunakan kamera yang sama, 5D Mark IV juga, menggunakan lensa 50. Dan saat aku memotret ini sengaja aku underin. Kenapa? Karena pada saat itu di luarnya ini awannya lagi bagus, guys. Jadi aku nggak mau awannya itu hilang. Kalau aku simulasikan ya, kalau misalkan aku menggunakan JPEG aja dan aku mau orangnya terang, itu aku memotret pasti hasilnya kurang lebih akan seperti ini, guys. Jadi awannya hilang dan aku nggak mau hilang, jadi aku menggunakan RAW dan aku sengaja underin. Kenapa aku sengaja underin foto ini? Karena aku tahu kalau aku naikin bagian shadow-nya pasti akan masih bagus. Ini kalian bisa lihat tuh, ketika aku naikin bagian shadow-nya, noise-nya dia nggak akan banyak, guys, seperti kalau aku menggunakan file JPEG. Dan sisanya tinggal aku mainin di highlight di sini, mungkin tinggal aku mainin lagi. Nah, dengan begitu fotonya ini udah oke, guys, seperti itu. Cuman ya dengan menggunakan file RAW itu menurut aku kalian juga perlu memiliki komputer yang kuat, guys, apalagi kalau kalian memotret file RAW yang satu eventnya mungkin bisa sampai 300, 400, 500 atau 1000 foto mungkin. Itu pasti akan memberatkan sekali komputer kalian waktu merender file RAW tersebut. Jadi aku saranin kalau kalian sering menggunakan file RAW, kalian juga harus menggunakan komputer yang mumpuni. Nah, komputer yang mumpuni itu mungkin aku bisa kasih saran sedikit ke kalian. Jadi untuk minimum processingnya, menurut aku sih kalian membutuhkan prosesor yang kuat dan juga RAM yang kuat. Kenapa? Karena untuk preview dari foto tersebut, karena kalau komputer kalian juga lambat, itu kan kalian menggunakan file RAW itu pasti malah menghambat proses editing kalian. Nah, makanya kalau aku memotret event yang mungkin aku tidak membutuhkan akurasi tinggi dalam warna atau seperti apa gitu, ya aku hanya memotret dengan menggunakan JPEG aja, guys. Kenapa? Karena ya udah, kalau aku menggunakan JPEG, aku tinggal autoin semua menggunakan program Lightroom, aku tweak sedikit-sedikit, dan ya itu pasti hasilnya juga udah bagus seperti itu, guys. Cuman ya kalau memotret yang membutuhkan dynamic range tinggi, terus kondisi yang sulit atau komersial yang nanti kalian mau gedein sampai berapa meter, seperti itu sih RAW lebih aku saranin. Nah, jadi sekian dulu, kalian boleh setuju dengan aku. Kalian mau motret menggunakan RAW aja boleh, JPEG aja boleh, RAW JPEG boleh. Ya kalau gue lebih menggunakan RAW JPEG karena keamanan juga ya. Jadi kalau misalkan file RAW-nya rusak, aku masih bisa pakai JPEG atau sebaliknya seperti itu. Jadi itu adalah keputusan yang aku ambil. Dan coba tulis kalian biasa kalau motret menggunakan RAW atau JPEG atau keduanya, dan kenapa.
Nanti aku akan balas satu persatu komen kalian. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya aku bisa terus membuat video untuk kalian. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.